melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan. Saya melakukan supervisi di kelas, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum itu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik. Iya Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Oke, baik, untuk berdasarkan rancangan yang sudah saya tulis, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu nanti peserta ini mengkaji tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh, berarti ada satu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi ke anak-anak? Untuk area pengembangannya sendiri ada beberapa. Yang pertama ada pengetahuan, kemudian ada pengetahuan. Kalau untuk pengetahuannya nanti anak-anak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa. Kemudian kalau untuk keterampilannya itu nanti dengan mengkaji secara literasi, kemudian secara mereka bagaimana nanti bekerja sama, berkolaborasi dalam menyimpulkan dan menyampaikan informasi tentang Baik, super sekali. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Saya ingin mendengar bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, metode pembelajaran, atau metode pembelajaran. untuk strategi yang saya gunakan berdasarkan kesiapan belajar, kemudian nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan juga keaktifan dari peserta didik itu sendiri. Dan untuk model pembelajaran yang saya ambil yaitu berbasis masalah. Dan kemudian untuk metodenya sendiri nanti saya diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, dan juga Baik, jadi rencana yang Ibu lakukan dengan strategi pembelajaran berdifferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional itu sekali, menggunakan modul pembelajaran berbasis masalah yang berbasis penting tadi dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Bagaimana dengan medianya, media pembelajaran yang akan digunakan? untuk medianya sendiri itu ada video pembelajaran Pak, dan di dalam video pembelajaran itu anak-anak sendiri yang tidak ada dalam tokohnya yang di video tersebut. Kemudian setelah itu anak-anak juga caranya pakai dulu. Kemudian juga ada PowerPoint, sound yang pastinya, dan laptop yang ketinggalan. Sekali ya, itu berarti videonya dari anak-anak sendiri ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari ini atau hari besok, di jam berapa itu? Kebetulan saya ada juga di Senin, nanti dimulai dari jam pertama sampai jam 3. Jadi hari Senin depan ya Bu, jam pertama sampai jam ketiga ya. Saya nanti akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi di kelas, melihat, mencatat hal apa saja yang nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan lagi. Terakhir yaitu percakapan pasca observasi nanti setelah saya melakukan observasi di kelas itu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil yang percakapan hari ini
Siap. Awet. Oke, terima kasih Mas Faik ya sudah memimpin doa hari ini. Coba semuanya berdiri. Nah, dicek temannya kanan kirinya. Apakah ada teman yang tidak berangkat hari ini? Ada atau tidak? Ayo. Ada siapa? Nyimas. Oke, Nyimas hari ini tidak berangkat karena sakit. Kita doakan semoga Mbak Nyimas lekas diberikan kesembuhan. Amin ya Allah. Sekarang dicek. Ayo, temannya dicek kelengkapan seragamnya. Nah, ini ada yang memakai kaos olahraga tidak apa-apa. Nanti setelah ini ganti baju setelah jadwal pelajaran olahraga selesai ya. Silakan dilihat kanan kirinya kuku sambil dicek teman-temannya. Sudah semuanya sudah bersih? Silakan boleh duduk kembali. Oke. Sebelum memulai pembelajaran biar tambah semangat. Ini ada tepuk namanya tepuk pagi, siang, malam. Ya. Kalau ini bilang pagi, kamu tepuknya 1 kali. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Sudah mulai yuk, kita kasih bentuk salut biar tambah semangat. Masih semangat kan? Udah sarapan kan tadi? Coba ini cek kekuatan suaranya. Tepuk salut. Masih belum semangat. Hanya 50%. Ulangi lagi. Tepuk salut. Oke. Ya, ada tanggapan untuk kelompok 2? Ada. Oke, Mas Gatot. Udah. Enggak apa-apa. Kita jangan malu ya. Ada lagi? Ada yang salah enggak tadi? Nah, semuanya sudah betul. Oke, semua kelompok sudah maju ke depan. Gue ucapkan terima kasih. Kalian adalah anak-anak yang hebat, bisa menyelesaikan tugas dengan maksimal. Nah, pembelajaran hari ini sudah mau selesai. Tapi gue ini mau mengulas kembali. Tadi kita belajar terkait apa? Pancasila. Tentang apa Pancasilanya? Tentang apa? Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sila pertama, contohnya ada apa? Contohnya apa tadi caranya? Nah, menjalankan ibadah sholat lima waktu. Yang kedua, oke, menjaga teman yang sakit. Yang ketiga, apa? Rukun dan cinta tanah air. Yang keempat, sila keempat yang biasa kita lakukan bermusyawarah. Yang kelima, tidak boros. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Senang? Oke ya. Senang tapi juga harus ingat, jangan lupa nanti di rumah kamu juga amati kembali anak-anak di lingkungan masyarakat. Kalau nanti kan bisa penerapan nilai-nilai Pancasila itu bisa di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, tugas selanjutnya kalian untuk oleh-oleh di rumah, kalian mengamati pengamalan nilai-nilai sila Pancasila yang ada di lingkungan masyarakat. Paham? Oke, sekarang kita untuk pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Mas Said dipimpin berdoa. Terima kasih untuk semangatnya hari ini ya. Cukup sekian pembelajaran dari gue ini, dan sampai ketemu lagi di esok hari dengan semangat yang baru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Eni. Selamat siang, Pana. Oke, saya akan memberikan pertanyaan ya Bu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas tersebut? Oke, untuk yang awalnya masih cukup lama, tapi alhamdulillah setelah itu mulai mengalir dan
bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Terus kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Untuk tahapan pertama itu saya membuat perangkat pembelajaran Pak. Untuk area pengembangannya sendiri saya mengambil pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan siswa dapat mengkaji terkait nilai-nilai penerapan sila Pancasila dalam konteks Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya sendiri siswa menjadikan itu sebagai wacana atau literasi untuk bekerja sama, kolaborasi dan menambahkan mereka informasi tentang nilai-nilai yang Menurut Ibu, sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan? Apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi tentunya masih banyak yang perlu dilakukan. Seperti itu. Menurut Ibu, hal-hal yang perlu diperbaiki tadi itu atau kendala yang tadi itu, apa yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran ini? Kekurangan dan kendalanya itu ada di beberapa anak-anak yang masih belum berani untuk ikut aktif dalam diskusi kelompok. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena belum terlalu percaya diri, kemudian kadang anak-anak itu kan ada yang rajin, ada yang males dan seperti itu. Karena mungkin komunikasi yang belum terlalu akrab dan segala macamnya, akhirnya menjadikan dia belum aktif dalam diskusi kelompok. Kelompoknya itu ya. Apa rencana ke depan yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran di kelas nantinya? Mungkin saya ingin melatih untuk pembiasaan, jadi anak-anak berlatih untuk tampil agar percaya dirinya lebih bisa dilatih, sehingga nanti ketika ada diskusi kelompok apapun apa dia berani berpendapat, kemudian berani menyampaikan apapun ide-ide gagasan yang dia miliki. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi yang bagus sekali itu dapat terrealisasi ya Bu ya. Saya nunggu lagi nanti cerita-cerita yang akan Ibu alami selanjutnya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Mungkin butuh waktu karena jadi mungkin nanti bisa diterapkan di awal semester, nanti semester kedua insya Allah akan. Baik, terima kasih Ibu ya atas waktunya. Kita akhiri percakapan pasca